Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri, tim oposisi serta penonton sekalian. Izin memperkenalkan diri, saya Iksan Nadiansyah, perwakilan dari SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta dari tim pemerintah atau tim oposisi yang pada kesempatan kali ini akan mendukung mosi di daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan dalam debat ini. Hadirin sekalian, Indonesia adalah negara yang hidup berdampingan dengan bencana alam. Kita berada di wilayah Ring of Fire yang memiliki ratusan gunung api aktif, garis pantai yang panjang, serta curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data BNPB, ribuan bencana terjadi setiap tahunnya di Indonesia, mulai dari banjir, gempa bumi, longsor, hingga tsunami. Artinya apa? Artinya bencana bukan sesuatu yang bisa dihilangkan sepenuhnya. Maka pertanyaannya bukan lagi tentang bagaimana memindahkan semua masyarakat, tetapi bagaimana masyarakat tetap bisa hidup aman meskipun berada di wilayah rawan bencana. Dan jawaban dari pertanyaan itu adalah mitigasi bencana. Hadirin sekalian, argumentasi pertama saya adalah bahwa mitigasi terbukti lebih efektif untuk mengurangi resiko korban dibandingkan relokasi massal. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi disebut sebagai upaya utama untuk mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia atau negara kita sendiri mengakui bahwa pencegahan lebih penting daripada sekadar memindahkan masyarakat. Jadi selanjutnya kita bisa melihat contohnya di negara Jepang atau di negara Sakura. Jepang ini adalah negara yang sangat rawan gempa, tapi pemerintah Jepang tidak memindahkan seluruh masyarakatnya keluar dari wilayah rawan gempa. Yang mereka lakukan adalah memperkuat mitigasi seperti membangun gedung tahan gempa, menyediakan sistem peringatan dini, mengadakan simulasi evakuasi, dan memberikan pendidikan kebencanaan sejak usia dini. Hasilnya, ketika gempa tersebut terjadi, jumlah korban dapat ditekan seminimal mungkin. Ini membuktikan bahwa solusi terbaik bukan selalu relokasi, melainkan membangun kesiapsiagaan masyarakat agar mampu bertahan dan menyelamatkan diri. Selanjutnya itu argumentasi kedua kami adalah bahwa relokasi seringkali gagal karena tidak mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hadirin sekalian, memindahkan masyarakat bukan hanya tentang memindahkan rumah. Kita sedang memindahkan kehidupan mereka. Nelayan membutuhkan laut, petani membutuhkan sawah, pedagang membutuhkan membutuhkan akses ekonomi yang sudah mereka bangun bertahun-tahun. Dalam banyak kasus di Indonesia, masyarakat yang direlokasi justru kembali lagi ke daerah asalnya. Mengapa? Karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan lingkungan sosial, bahkan kehilangan sumber penghidupan mereka. Dalam banyak kasus di Indonesia juga, itu relokasi malah menciptakan masalah baru seperti pengangguran, kemiskinan, dan konflik sosial. Sedangkan mitigasi memungkinkan masyarakat tetap tinggal di daerahnya dengan perlindungan yang lebih baik. Argumentasi ketiga, mitigasi memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh wilayah di Indonesia. Ketika negara ingin membangun tanggul, memperbaiki drainase, membuat jalur evakuasi, memasang alarm tsunami, atau melakukan penghijauan hutan, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan satu atau dua orang, tetapi seluruh rakyat di Indonesia atau di seluruh wilayah tersebut. Berbeda dengan relokasi yang hanya memindahkan sebagian penduduk, sementara akar masalah di daerah rawan bencana tidak benar-benar diselesaikan. Contohnya banjir di kota besar. Jika pemerintah hanya memindahkan warga, banjir tetap akan terjadi setiap tahunnya. Namun jika pemerintah memperbaiki sistem drainase dan tata kota, maka risiko banjir dapat berkurang secara menyeluruh. Argumentasi terakhir dari saya adalah bahwa mitigasi membangun masyarakat yang siap menghadapi bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja, bukan daerah yang dianggap aman pun tetap
memiliki resiko tertentu. Maaf, saya ulangi, bahkan daerah yang dianggap aman pun tetap memiliki resiko tertentu. Karena itu kemampuan menghadapi bencana jauh lebih penting dibandingkan hanya berbeda tempat. 3. Ketika masyarakat diberikan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, dan fasilitas keselamatan, mereka menjadi lebih siap, lebih tenang, dan lebih mampu melindungi diri saat terjadi keadaan darurat atau peristiwa yang darurat. Hadirin sekalian, tim oposisi mungkin akan mengatakan bahwa relokasi ini lebih aman karena masyarakatnya dijauhkan dari wilayah berbahaya, seperti nanti misalkan ada bencana selanjutnya atau bencana turunan itu. Namun kami ingin menegaskan bahwa relokasi besar-besaran bukan solusi realitas bagi negara Indonesia. Indonesia ini memiliki jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Tidak mungkin semuanya dipindahkan begitu saja. Itu negara membutuhkan biaya yang sangat besar atau anggaran yang sangat tinggi, seperti lahan baru yang luas, serta proses sosial yang sangat panjang. Karena itu solusi yang paling masuk akal adalah memperkuat mitigasi agar masyarakat tetap bisa hidup aman tanpa kehilangan kehidupan sosial dan ekonominya. Sebagai penutup, saya kembali menegaskan bahwa mitigasi bencana adalah langkah yang lebih efektif, lebih realistis, dan lebih berkelanjutan dibandingkan relokasi. Mitigasi ini bukan hanya mengurangi resiko korban, tetapi juga menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Terima kasih. 6 menit.